Hari ini 5 Juli 2022, berarti hari ini genap sebulan saya menggunakan iPhone 11 Pro X Inter ini. Dan ini adalah video long term reviewnya setelah melihat antusias dari kalian yang sampai sekarang cukup banyak menanyakan kondisi iPhone 2 X Inter ini. Oke, jadi ceritanya sebulan yang lalu saya membeli iPhone 11 Pro bekas di salah satu store di daerah saya. Alasannya jelas ya karena memang iPhone ini lagi hype melihat harganya yang sudah semakin terjangkau. Selain itu untuk menjawab rasa penasaran saya tentang pengalaman membeli sebuah iPhone bekas, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, seperti apa suka dukanya, apakah unitnya bisa bertahan lama dan lain sebagainya. iPhone yang satu ini memang masih bisa memberikan experience menyenangkan walau usianya sudah 2 tahun lebih. Makanya cukup wajar kalau iPhone yang dirilis pada tahun 2019 ini sekarang lumayan laris di pasaran. Mulai dari build quality-nya yang solid, kualitas layar yang cukup oke, baterai yang masih bisa diandalkan seharian, ditambah hasil foto dan video dari kameranya yang terbukti masih cukup overkill untuk di tahun 2022 ini. Selama sebulan terakhir, so far tentu saja ada beberapa hal yang menyenangkan sekaligus membuat saya sedikit khawatir pada iPhone 2 ini. Menggunakan iPhone dengan dimensi seperti ini membuat saya cukup yakin kalau iPhone 11 Pro ini memiliki ukuran yang sangat pas dioperasikan menggunakan satu tangan. Dengan ukuran layar 5,8 inci membuat pengalaman scrolling dan chatting di iPhone ini bagi saya cukup menyenangkan. Untuk kebutuhan nonton dan bermain game pun ukuran layar di iPhone ini masih cukup terpenuhi. Nah, salah satu hal yang membuat banyak orang ragu untuk membeli unit iPhone X Inter adalah karena masalah IMEI-nya. Hal ini pun sebenarnya yang sempat membuat saya merasa khawatir jika sewaktu-waktu IMEI dari iPhone ini terblokir, yang secara otomatis sinyal di iPhone ini juga akan hilang dan tidak akan bisa mengakses jaringan provider lokal. Namun sejauh ini paling tidak dalam sebulan terakhir untuk masalah sinyal di iPhone ini terbukti sama sekali tidak ada masalah. Ditambah adanya garansi IMEI seumur hidup dari pihak tokonya membuat saya cukup yakin dan tidak lagi begitu mengkhawatirkan masalah pemblokiran IMEI ini. Karena dengan adanya garansi seperti ini paling tidak bisa memberikan rasa aman jika sewaktu-waktu IMEI di iPhone ini terblokir. Nah, hal berikutnya yang juga cukup menyita perhatian saya adalah masalah baterai health atau kesehatan baterai dari iPhone ini. Ya, saya paham masalah baterai health ini harusnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena setiap iPhone yang digunakan itu pasti akan mengalami penurunan persentase baterai health. Kalau kita membeli iPhone dalam kondisi baru, hal ini tentu bisa saja kita benarkan. Tapi ceritanya akan berbeda kalau iPhone yang kita beli dalam kondisi bekas, apalagi unitnya X Inter seperti ini, yang memang sangat rawan mengalami rekondisi dan manipulasi yang tujuannya tentu saja untuk menarik minat pembeli, termasuk manipulasi persentase baterai health-nya. Nah, kekhawatiran saya terhadap baterai health di iPhone ini apakah hasil manipulasi atau memang sesuai kondisi aslinya mulai terjawab seiring penggunaan saya selama sebulan terakhir ini. Persentase baterai health yang awalnya 94% sekarang turun menjadi 93%. Anggapan saya ini adalah hal yang wajar mengingat sebulan terakhir ini saya cukup intens menggunakan iPhone ini untuk melihat performa dan ketahanan baterainya. Kemungkinan besar baterai health di iPhone ini memang sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau bisa dibilang bukan hasil manipulasi dari si penjualnya. Karena baterai health hasil manipulasi biasanya akan turun drastis dalam kurun waktu 2 minggu pertama pemakaian. So, tidak heran kalau iPhone 11 Pro bekas ini bisa menghasilkan screen on time 6-7 jam dalam sekali pengecasan saja. Karena memang ya baterai health-nya masih tergolong cukup prima. So far sampai video ini dibuat hanya 2 hal tersebut yang sempat membuat saya khawatir walaupun pada akhirnya terbukti tidak seperti yang saya bayangkan. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya bagaimana kondisi iPhone 2 X Inter ini setelah sebulan pemakaian, ya jawabannya kondisinya baik-baik saja. Bisa dikatakan selama sebulan terakhir tidak ada kendala yang berarti selama saya menggunakan iPhone 2 X Inter ini. Dan justru saya merasa membeli iPhone bekas ternyata memang menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk mendapatkan sebuah iPhone dengan harga yang jauh lebih murah
asalkan kita sudah memahami kondisi iPhone yang akan kita beli. Dan yang paling penting, belinya di store atau seller yang terpercaya, yang berani ngasih garansi untuk unit iPhone second yang mereka jual. Dan harus saya akui, memang user experience iPhone 11 Pro second ini semenarik itu. Nah, sebagai kesimpulan dan untuk menjawab pertanyaan apakah membeli iPhone second Exinter itu termasuk worth it atau tidak, jawabannya jelas termasuk worth it. Asalkan ya seperti yang saya bilang tadi, kalian harus paham kondisi iPhone yang akan kalian beli dan belinya di store yang punya rating yang bagus dan layanan after sales-nya juga bisa diandalkan. Oke, paling segitu aja video ini. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.